Astaga, dini hari dapat berita kocak begini, Bos. Setelah resmi di-ban oleh FIFA, para supporter Malaysia berbaris rapi antri masuk goa. Andai kata benda ni betul lah, aku sendiri mengutuk keras perbuatan FAM yang memasukkan dokumen 7 pemain. Yes, kita memang nak menang. Aku pun memang nak menang. Aku nak yang terbaik untuk pasukan negara aku, tapi bukan dengan cara ni. Lebih baik kita kalah dengan cara yang adil daripada menang dengan cara yang macam ni. Yang bikin heran adalah, Malaysia yang lakukan penipuan itu, kenapa nama Erick Thohir yang menjadi kambing hitam? Ada darah kita, jom kita patut bangga. Mestinya mereka lebih malu. Jangan dikit-dikit nyalahin orang. Udah tahu federasi pakcik yang busuk. Halo Sobat Bola Nusantara, jumpa lagi dengan Gol TV. Kali ini kita akan kembali lagi membahas terkait sanksi FIFA terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dan juga 7 pemain naturalisasinya yang terkena sanksi, dan mereka dikasih waktu 10 hari untuk bisa membuktikan bahwa semua regulasi menaturalisasi pemainnya sudah sesuai aturan yang ditetapkan oleh FIFA. Oke, kali ini kita akan membahas atau menyajikan atau mereaction video terkait ada rumor penyebab daripada FIFA memberi sanksi adalah karena Bapak Erick Thohir, dan ini masih rumor. Dan juga ada video terkait kok bisa sekelas negara bisa ada pemalsuan dokumen, sekelas timnas untuk membela suatu negara bisa ada pemalsuan dokumen. Oke, Sobat Garuda, daripada penasaran, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Berita sedang hangat tertuju kepada negara jiran kita, Malaysia, karena Federasi Sepak Bola tetangga kita tersebut telah melakukan penipuan data pemain naturalisasi. Dan kasus ini sudah dipastikan lewat unggahan terbaru FIFA tentang penipuan tersebut. Yang bikin heran adalah, Malaysia yang lakukan penipuan itu, kenapa nama Erick Thohir yang menjadi kambing hitam? Jurnalis Malaysia mengatakan ada yang coba menyabotase timnas Malaysia. Klunya dekat, orangnya dekat dengan petinggi FIFA. Udahlah Pakcik, kita semua tahu orang yang apa Pakcik maksud itu, Pak Erick Thohir. Waduh, ini otak Pakcik itu di mana Pakcik? Gini ya Pakcik, kalau pemain naturalisasi Pakcik itu beneran legal, FIFA tidak akan menyangsi 12 bulan larangan bermain. Pak Kundo yang main di Alapes itu udah disanksi, udah gak bisa bermain selama 12 bulan. Pakcik ngomong dokumen yang diserahkan ke FIFA di-approve sama FIFA. Iya, di-approve. Kenapa? Karena di sana belum ketahuan pemalsuan dokumennya. Nah, sekarang ketahuan karena udah di cross check lebih dalam lagi. Kalau tidak salah ya Pakcik, saya kemarin itu Malaysia lawan Vietnam yang kalah Vietnam dibantai. Dari sana tuh publik Malaysia itu geram dengan cara naturalisasi kalian. Dan kalau nggak salah ada pelaporan ke FIFA tentang pemalsuan dokumen, dan kayaknya FIFA cross check lebih dalam lagi. Akhirnya ketahuan bahwa proses naturalisasinya itu tidak sesuai dengan regulasi FIFA. Makanya Pakcik, FIFA menyangsi PAM sama pemain naturalisasinya, dan akhirnya pemain naturalisasinya itu di-ban 12 bulan, yang artinya itu pemalsuan dokumen. Kalaupun itu salah, buktikan saja bahwa dokumennya itu real. Jangan dikit-dikit nyalahin orang. Udah tahu federasi Pakcik yang busuk. Kok bisa sih udah selevel negara terjadi pemalsuan dokumen, boy? Astaga, dini hari dapat berita kocak begini, boy. Karena pasalnya Malaysia resmi dijatuhi hukuman oleh FIFA karena pemalsuan dokumen. Sudah terbiasa terjadi, tante. Kok bisa
bisa ini terjadi, boy? Ini level negara bukan tarkam loh. Langsung aja, mari kita bahas, boy. Berita ini datang langsung dari FIFA, boy. Bukan AFC, bukan FA Malaysia, tapi dari FIFA langsung memberikan sanksi kepada FA Malaysia dan 7 pemain. Ini untuk nama-nama pemainnya, boy. Gue sih jujur kagak tahu nama-nama pemain ini, kecuali si Facundo Garces, karena doi main di La Liga. Kayaknya ini pertama kalinya juga gue ngebahas tentang Malaysia, boy. Gak pernah-pernahnya gue mau nyenggol Malaysia, karena lebih seru nyenggol-nyenggol Liga Kangkung, ya, boy, Intinya di sini Malaysia melanggar pasal ke-22 Kode Disiplin FIFA terkait dengan pemalsuan dokumen. Atas pelanggaran tersebut, FAM diwajibkan membayar denda sebesar 7,3 M. Dan untuk 7 nama ini, itu nggak boleh berkecimpung di dunia sepak bola. Semua jenis kegiatannya selama 12 bulan. Gue sih nggak tahu ini berlaku di Malaysia doang, apa mereka boleh main di liga lain gitu. Harusnya sih nggak boleh, Nikmatin tuh sono, cari tuh Konami Cup tuh yang terselenggara tuh. Ketujuh pemain tadi, boy, itu tercatat tampil melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Asia yang berlangsung waktu 10 Juni untuk Piala Asia tahun 2027. Nggak, di sini tuh gue pengen bertanya nih, kok bisa level negara terjadi kayak begini, boy? Apakah sebenarnya pemain-pemain ini tuh nggak eligible untuk bela Malaysia secara garis keturunan, tapi dipaksakan? Gue sih nggak paham, jujur nih. Udah berasa tarkam segame 150.000, bos. Bisa ada pemalsuan dokumen begini. Gue sih berharap Indonesia jangan sampai kena begini-begini lah, Semoga kita udah ketawa-ketawa begini, tiba-tiba suatu saat Indonesia kena, kan kocak juga, boy. Coba kalau menurut kalian gimana nih terkait dengan berita kali ini? Coba tulis di bawah, Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk terus-terusnya. Bye. Oke, untuk kali ini gue setuju ya, untuk level untuk membela timnas atau membela suatu negara, kok bisa ada pemalsuan dokumen. Nah, ini Federasi Sepak Bola Malaysia ini atau FAM harus bisa menjelaskan, ya, harus bisa menjelaskan ke pihak FIFA-nya agar pihak FIFA-nya bisa yakin bahwa pemain-pemain 7 pemain yang tadi yang diberi sanksi bahwa benar mempunyai ikatan darah atau mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan dengan Malaysia. Oke, kita lanjut ke komentar berikut. Bye. Kalau lu nonton final Piala AFF di Bukit Jalil Malaysia yang kita kalah 3-0 kala itu, ingat nggak ada kejadian pemain kita semuanya kena laser, jadi silo nggak nyaman. Setahu gua Marcus Horizon saat itu protes ke wasit, terus kemudian muncul berita-berita bahwa kita dikerjain lah sama Malaysia gitu. Tempat latihan kita dibikin gak nyaman, terus pokoknya banyak lah momen-momen aneh dan gak jelas. Dan ternyata terbukti bahwa mental curang itu dipelihara sama mereka sampai sekarang. Bahkan gak cuma di level permainan, tapi di level federasinya gitu, sampai ada pemalsuan dokumen untuk 7 pemain asing bisa membela Malaysia. Jadi gua nggak tahu sampai kapan mental curang mereka akan terus dipelihara. Udah gitu nggak maju-maju pula sepak bolanya, ya nggak kayak kita yang berprogres terus sampai mau masuk Piala Dunia sekarang. Jadi bangga aja punya timnas Indonesia. Dalam waktu 10 hari ke depan, Federasi Sepak Bola Malaysia wajib menyiapkan data untuk memperkuat bukti bahwa ketujuh pemain naturalisasi mereka memang sah punya darah Malaysia. Jika FAM tidak mampu, maka sanksi berat itu harus Malaysia terima dan menjadi sejarah terburuk dalam kancah sepak bola Asia. Kita harus banggakan kan, pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan tim Indonesia, mereka melakukan naturalisasi nggak ada darahnya mereka, nggak ada darahnya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut bangga. Mestinya mereka lebih malu. Kenapa? Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada darah mereka. Aku sampai sekarang masih ada rasa tak percaya, masih ada rasa sedih, kecewa, marah. Kes Malaysia kena ban ni, kena denda dengan FIFA ni, bukan kes yang kecil tau. Kita ni sekarang ni, kau faham tak, boleh dikatakan akan dihukum kerana pemalsuan dokumen. Walaupun aku cuba untuk menidakkan, tapi kita kena faham yang sekarang ni Malaysia di side yang salah.
Sebab bukannya benda ni dalam siasatan tau, tapi dah boleh kata yang Malaysia dah dihukum, macam bukanlah dihukum, maksud dah kata macam FIFA bagi statement yang Malaysia ni salah. Sekarang buktikan yang korang tak bersalah. Ya. Andai kata benda ni betul lah, aku sendiri mengutuk keras perbuatan FFM yang memasukkan dokumen 7 pemain. Yes, kita memang nak menang. Aku pun memang nak menang. Aku nak yang terbaik untuk pasukan negara aku, tapi bukan dengan cara ni. Lebih baik kita kalah dengan cara yang adil daripada menang dengan cara yang macam ni. Tapi aku masih percaya yang please buktikan yang benda ni tak betul. Buktikan yang Malaysia di jalan yang benar. Bagi balik kepercayaan aku. Aku rasa rata-rata penyokong bola sepak Malaysia, dia menyokong Harimau Malaya. Walaupun sebelumnya ada isu yang pemain warisan ni, projek pemain warisan ni tak semua yang support apa tu. Tapi bila mereka buktikan yang kita mampu, tapi tiba-tiba muncul pula kes macam ni. So kita ada 10 hari untuk buat rayuan. Ya. 10 hari. Yang terbaik untuk pasukan negara kita. Kalau tak, ni mungkin kita akan kembali ke fasa gelap. Fasa gelap yang mana kita akan, pada aku, it's not a good thing dalam bola sepak kita. Bukan contoh yang baik untuk anak-anak muda. Jadi aku, selagi ada masa, selagi ada waktu, selagi ada peluang, aku tetap percaya dengan pasukan negara kita. Tapi kalau sampai masa yang kita ni memang disabitkan kesalahan, aku tak boleh nak bagi apa-apa satu kata. Aduh. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk pasukan negara kita. Itu dia komentar daripada fans timnas Indonesia. Saya setuju dengan komentarnya. Lebih baik kalah terhormat daripada kalah dengan pasukan dokumen. Ya, dengan pemain dari luar. Itulah hati daripada para fans timnas Indonesia. Kecewa, sangat sakit hati apabila benar sanksi yang diberikan itu tuduhannya benar terbukti kalau dokumen-dokumennya palsu. Oke, untuk para fans Malaysia tetap semangat ya. Bukan akhir daripada suatu sejarah sepak bola Malaysia. Tetap bangkit, jatuh tapi bangkit lagi. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, kan kebiasaan sih ngaku-ngakuin yang bukan punya mereka. Sekarang malah ketahuan palsuin dokumen 7 pemain naturalisasi. Bener-bener lu ya Upin Ipin. FIFA resmi jatuhin sanksi ke FAM karena terbukti pakai dokumen palsu buat naturalisasi 7 pemain berdarah Latin. Nama-namanya bahkan udah main buat Harimau Malaya dan udah ada yang cetak gol. Tapi sanksinya cuma denda dan larangan main 1 tahun. Buat kalian yang mau nonton pertandingan seru bisa lewat link yang ada di bio gua. Padahal kalau udah ketahuan palsu, ya otomatis mereka nggak berhak dapat status warga negara dong. Ini namanya skandal besar dan bikin malu sepak bola Malaysia sendiri. Duh, media Malaysia teriak kenceng. Facundo Garces lebih bagus dari Jay Itzes. Sekarang Facundo malah kejebak proyek naturalisasi abal-abal mereka sendiri. Gara-gara kasus dokumen, FIFA bisa bikin dia libur setahun penuh. Main bola, cut. Sekarang kerjaannya cuma nonton timnya sendiri dari tribun atau TV. Sementara itu, Federasi Malaysia nggak terima, sibuk rayu FIFA buat banding. Padahal yang bikin masalah mereka sendiri. Karma datang cepet banget. Dari lebih jago dari Itzes, berubah jadi lebih rajin nontonin Itzes main. Klub Liga Spanyol ini pasti ikutan pusing gara-gara Malaysia kena sanksi FIFA. Karena masalahnya ada salah satu pemain kunci dari Deportivo Alaves yang ikut dalam sanksi tersebut. Gak cuma FAM yang kena sanksi, tapi 7 pemain keturunan yang terlibat dalam pemalsuan dokumen juga terkena sanksi larangan beraktivitas dalam sepak bola selama setahun. Satu dari 7 pemain tersebut ya Facundo Garces ini yang membela timnas Malaysia. Gua turut prihatin dan tetap semangat untuk negara serumpun. Semoga masalahnya cepat kelar ya. Ya udah cuy, itu aja info dari gua. Jangan lupa follow akun gua.
Itu dia cuplikan singkat videonya Sobat Garuda. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share semua video ini apabila Anda menginginkannya. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat Garuda di dada. Bye-bye.